Perkenalkan, nama saya Febrianti Witirasi dari IPTCC Surakarta. Saya dari program studi sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Saya semester 8 dengan NIM 0450222308. Saya di sini akan memenuhi tugas 3 public speaking. Mari sini. Selamat siang Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya akan berpidato dengan tema self love, kunci kesehatan mental agar hidup lebih bahagia. Siapa sih di saat ini yang tidak mengenal self love atau mencintai diri sendiri? Tema ini tentunya relevan sekali ya teman-teman dengan kehidupan kita di usia-usia yang rentan kayak sekarang ini, terutama bagi kita yang sedang mengalami tekanan mental, tekanan batin, tuntutan hidup dari kanan kiri. Tentunya self love ini adalah kunci untuk kita bisa keluar dari kehidupan yang seperti itu. Oke. Jadi self love itu apa sih teman-teman? Jadi self love itu adalah sikap di mana kita bisa menerima diri kita apa adanya tanpa membandingkan dengan orang lain. Dalam artian kita dapat berdamai dengan keadaan kita yang seperti ini adanya. Nah, itu adalah self love. Jadi self love di sini bukan berarti kita itu egois atau mementingkan diri sendiri gitu, bukan ya teman-teman. Jadi self love itu lebih ke bagaimana cara kita memperlakukan diri kita, cara kita memahami perasaan kita, dan cara kita bisa menerima diri kita sendiri. Di situ ya teman-teman, self love itu di masa kini tuh memang banyak sekali ya orang yang mudah insecure, mudah terkena mental, mudah membandingkan diri kita dengan orang lain, begitu teman-teman. Coba sekarang di sini ada nggak teman-teman yang sering ngerasa insecure, sering ngerasa kok aku kok kalah ya dari orang lain, kok orang lain udah gini, orang lain udah gini, tapi aku kayak masih gini-gini aja gitu. Teman-teman pernah nggak seperti itu? Pernah kan pasti, sama saya juga pernah teman-teman. Nah, contoh-contoh seperti ini itu bisa kita atasi dengan self love atau mencintai diri sendiri. Jadi self love ini berkaitan erat dengan kesehatan mental ya teman-teman. Maaf, kesehatan mental. Karena seseorang yang lebih mencintai dirinya sendiri tentunya akan cenderung untuk memiliki pandangan hidup yang positif. Jadi di mana kita mencintai diri sendiri, kita akan menjalani hidup yang enjoy, yang tidak terburu-buru, tidak merasa rendah diri, tidak merasa menjalani hidup yang stres, penuh tekanan gitu ya teman-teman. Dengan self love, berpikir positif, kita tentunya akan bisa mudah menjaga keseimbangan emosional teman-teman ya. Jadi keseimbangan emosional ini nanti tentunya juga mengurangi kadar stres dalam otak kita teman-teman. Jadi saat kita mencintai hidup kita, mencintai diri sendiri, kita akan sadar bahwa oh, hidup ini memang begini, saya memang adanya begini, nggak usah dipaksakan, begitu teman-teman ya. Kita bisa sadar bahwa hidup itu memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi kita bisa menerima keadaan tersebut dan tetap melangkah maju tanpa menyalahkan diri sendiri. Nah, apabila kita tidak mempunyai rasa cinta terhadap diri sendiri, kita tidak mempunyai rasa kasih sayang pada diri sendiri, tentunya itu akan sangat berdampak pada kita. Seperti tadi, ya kita bisa cepat cemas, bisa stres, gampang cemas, terus ada yang anxiety, itu atau kecemasan itu ya teman-teman. Bahkan kita bisa jadi depresi teman-teman ya. Jadi self love ini benar-benar sangat penting buat mental kita ya teman-teman. Karena kalau kita sudah mengalami stres, depresi gitu, kita bisa lari ke hal-hal yang sekiranya negatif kayak misal self harm atau menyakiti diri sendiri, atau mungkin pelarian pergaulan bebas, atau mungkin yang masih banyak lagi yang negatif-negatif gitu ya teman-teman. Selain menjalani kehidupan sosial yang negatif, tidak adanya self love ini bisa juga
berpengaruh kepada kesehatan fisik ya teman-teman, kesehatan fisik kita, terutama kesehatan tubuh ya, maksudnya kesehatan fisik itu kesehatan tubuh ya, nanti kita bisa cepet sakit, ada juga imun yang melemah, atau banyak penyakit yang bisa disebabkan karena stres-stres ini tadi ya teman-teman ya. Terus gimana sih cara kita menerapkan self love atau mencintai diri sendiri ini tadi teman-teman? Ada yang tahu kah? Sini aku kasih tahu ya teman-teman. Cara kita bisa self love, menerima diri sendiri, bisa berdamai dengan semuanya adalah satu, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sering memberi afirmasi positif terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana? Afirmasi positif tuh maksudnya jangan kita kan selalu gini, aku nggak bisa kayaknya, aku kayaknya nggak bisa deh. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kita tuh harus berafirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Kita harus, oh iya, aku pasti bisa, aku suatu saat pasti bisa. Kalian pernah nggak lihat di quotes di IG gitu kayak, sesuatu yang kamu inginkan adalah sesuatu yang nantinya bisa kamu capai di kemudian hari. Nah, itu teman-teman, itu adalah salah satu motivasi yang good dari afirmasi positif. Misalnya, suatu saat aku pasti bisa jadi miliarder gitu. Nah, itu afirmasi positif teman-teman. Terus suatu saat aku pasti bisa memiliki HRV misalnya ya teman-teman, itu misalnya gitu. Nah, itulah yang namanya afirmasi positif. Pokoknya kita harus mengisi diri kita itu dengan hal-hal yang positif. Kayak, oh ini aku bisa gitu teman-teman. Itu salah satu cara kita agar bisa self love. Oke. Yang ke berapa tadi ya? Ketiga ya. Itu menjaga pola tidur dan pola makan. Tentunya kalau kita mencintai diri kita menghargai diri kita juga harus menjaga kesehatan fisik juga. Ya, karena itu tadi aku bilang itu berhubungan. Ya, jadi kalau kita makan teratur, tidur teratur, tentunya kita akan lebih hidup yang bahagia. Selanjutnya, yang paling penting juga adalah menghargai setiap pencapaian sekecil apapun. Kalau bahasa kerennya sekarang self reward. Mungkin kayak sepele ya teman-teman, self reward itu kayak mungkin hal sekecil apapun kita rayakan. Ini sedikit kita rayakan, itu kayak berlebihan, tapi padahal enggak. Itu padahal adalah sesuatu yang bikin otak kita itu kayak, oh nanti kalau misal aku gini jadi kayak ada penyemangat gitu loh teman-teman. Jadi misal, oh ya aku habis ulangan nilai 100 misalnya gitu, bikin tugas nilai 100, misal kita self rewardnya es krim deh 5.000 aja gitu kan, itu bisa buat semangat diri kita sendiri. Jadi bisa kalau misal ulangan lagi nih, aku harus 90 lagi atau minimal 90 lagi biar nanti aku self reward lagi lah. Itu bikin kita itu kayak semangat gitu ya nggak teman-teman, bener kan? Kalau kalian biasanya self rewardnya gimana? Sebelah kan atau es krim atau dimsum ya teman-teman? Kalau aku biasanya dimsum yang kayak enak banget. Terus selanjutnya dan selanjutnya adalah ini juga yang paling penting teman-teman, membandingkan diri sendiri, memberi afirmasi, menjaga pola tidur, menghargai pencapaian, dan yang ketiga adalah kasih sayang sesama manusia. Artinya apa? Ini menurut diri saya sendiri ya teman-teman, kita kurangin memandang seseorang itu dari sisi negatifnya. Kita biasanya sering kan sama orang kayak iri dengki gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Selain mencintai diri kita sendiri, kita juga harus menghargai orang lain. Dengan kita mengurangi kadar kita untuk melihat keburukan orang lain, kita juga akan berhenti atau mengurangi kadar keburukan di diri sendiri teman-teman. Jadi itu adalah hal-hal yang terpenting agar kita hidup lebih bahagia, kita bisa mencintai diri kita sendiri, kesehatan mental kita terjaga, itu teman-teman ya. Nah, dari pembahasan tadi kita jadi tahu ya teman-teman, kalau self love atau cinta diri sendiri itu bukan cuma istilah populer atau FOMO doang gitu, enggak, tapi kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan mental. Dengan cara kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih percaya diri ya, ngomong di depan kamera ini salah satunya untuk public speaking ini.
terus kita bisa menjaga emosi kita, nggak gampang marah, nggak gampang nangis, nggak gampang ini gitu. Jadi kita plong dalam menjalani hidup ini, kita bisa menerima semua yang datang kita. Jadi kita bisa memandang hidup lebih bahagia. Jadi kita tidak perlu untuk sempurna, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk hidup bahagia, tapi kita hanya perlu belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Begitu aja ya teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu, tentunya dengan kesehatan mental dan hidup yang lebih bahagia. Terima kasih.